Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masyarakat Kortensia yang saya sayangi, masyarakat Riau, masyarakat Indonesia yang saya cintai. Saya sekarang berada di depan kantor Dinas Pekerjaan Umum Tarukim, Kabupaten Siak. Sengaja saya berdiri di depan kantor salah satu satker yang menjadi pembantu Ibu Bupati dalam menjalankan roda pembangunan khususnya di bidang infrastruktur. Saya ditelepon banyak pihak membuat saya harus juga memberikan pendapat sesuai dengan yang saya miliki pengalaman sebelum-sebelumnya tentang apa yang mereka pertanyakan. Pertama, saya terima kasih banyak kepada adik-adik para mahasiswa yang begitu peduli dengan pembangunan segala macam roda pemerintahan di Republik ini, khususnya di Riau dan beberapa kabupaten kota termasuk Siak. Salam hormat saya kepada adik-adik mahasiswa yang mempunyai intelektualitas yang tinggi, tanpa direkayasa, tanpa sponsor. Mereka bergerak sesuai dengan pola pikir mereka yang masih bersih. Teman-teman mengirim saya dan meminta saya berkomentar perihal adanya rencana aksi gerakan pemuda mahasiswa Riau, memberi surat pemberitahuan kepada pihak berwajib akan melaksanakan aksi demo damai dalam hal mempertanyakan beberapa kejanggalan di proses lelang proyek 2025 atau 2026. Saya begitu jelas ini di Dinas Pekerjaan Umum Tarukim. Di sini disebutkan diduga proyek, ada 2-3 proyek besar yang nilainya 7, 8 sampai M. Ada beberapa kecamatan dikuasai oleh dipengaruhi pemenang tendernya oleh oknum yang dekat dengan pejabat daerah Kabupaten Siak. Ada beberapa tuntutan lain. Fenomena ini agak sedikit lain karena beberapa zaman Pak Bupati Arwin, ada kemudian zaman Samsuar, kemudian zaman Alpedri. Saya lihat sedikit sekali isu-isu ini beredar. Padahal menurut saya tidak tertutup kemungkinan hal yang serupa ini bisa saja terjadi, tetapi mungkin lebih rapi, lebih tertata dengan baik, bisa saja sehingga tidak tercium. Kalaupun tercium, mungkin tidak terekspos atau bagaimana, saya nggak begitu paham. Tetapi yang jelas di antara 3 bupati ini, mungkin mereka tidak banyak ngomong, mereka diam-diam. Tepat kepada bupati yang sekarang, Ibu Bupati kita ini dari awal beliau menjadi bupati mempunyai komitmen yang luar biasa dan dia ekspos kemana-mana, dan saya juga mendengar, semua orang mendengar termasuk mahasiswa, bahwa beliau akan lurus menjalankan roda pemerintahan ini. Tidak peduli sanak saudara, tidak boleh ada sanak saudara bermain proyek, orang lingkungan dekatnya, tidak ada yang harus duduk di lembaga-lembaga pemerintah, di BUMD, semuanya harus profesional. Nah, mungkin kata-kata ini dipegang oleh banyak pihak sehingga saat ada isu atau tren atau gejala ke arah itu yang sebenarnya bisa saja Ibu Bupati tidak tahu karena terlalu banyak mungkin tim-timnya mengatasnamakan beliau. Waktu ditanya, waduh, saya nggak tahu, dia kaget mungkin. Nah, saat itu menurut saya, saat sekarang ini terjadi,
bukan ini bupati yang memberi klarifikasi. Saat orang meminta penjelasan atau kurang puas atau mendapat informasi yang sepihak atau separuh-separuh ke lembaga atau satker mana, satker itu harus langsung memberi klarifikasi. Sekarang para mahasiswa mempertanyakan mengenai proyek di Dinas Pekerjaan Umum Tarukim. Harusnya kepala dinas PUPR ini muncul di permukaan, membuat klarifikasi apa yang sebenarnya terjadi, sehingga bupati tidak tersudutkan, sehingga masyarakat menjadi jelas apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana proses tender itu berjalan. Tapi kalau satker ini, dinas ini, kepala dinasnya atau kabit, kabaknya, apapunlah namanya, berdiam diri, menutup 1000 bahasa, orang akan berpraduga negatif bukan kepada kepala dinas PUPR, tetapi kepada kepala pemerintahan. Karena yang dituduh sepertinya ujungnya kepada kelompok terdekat Ibu Bupati. Itu yang saya bilang, dulu itu yang terjadi. Sekarang kok sepertinya tidak ada rasa tanggung jawab terhadap apa yang dikeluhkan oleh masyarakat. Yang pertama harusnya mengklarifikasi adalah para satker. Itu yang saya sayangkan. Dan saya minta para satker-satker yang lain ke depan untuk melakukan hal yang sama. Soal proyek ini, Pak, saya sudah lama di sini. Sejak awal kabupaten ini berdiri. Banyak isu luar biasa, Pak. Kepala satker merangkap kepala dinas, juga merangkap sebagai kontraktor. Itu sudah macam hal biasa dibicarakan di kedai kopi. Tapi memang mereka rapi. Tak bisa cara mainnya, sehingga biarlah, saya bilang, biarkan aja mereka ini nikmati. Mereka akan bertanggung jawab di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya tahu semua. Mereka itu sama-sama dengan saya dulu. Waktu jadi pegawai biasa naik Honda Botot. Tiba-tiba setelah beberapa tahun menjadi satker, kaya raya. Dia urusannya. Tapi tidak seribut ini. Ini belum jelas, tapi udah ribut. Dan satkernya tidak memberi penjelasan kepada masyarakat. Beri penjelasan kepada mahasiswa. Mahasiswa kepengen, suara mahasiswa adalah suara masyarakat. Suara mahasiswa itu tidak bisa dibeli. Mereka murni perjuangannya. Dan mereka saat ngomong pasti punya data, punya dokumen. Tak mungkin mereka dibisikin terus ngomong. Itu bukan tipe mahasiswa. Karena saya dulu juga bekas dari gerakan-gerakan mahasiswa yang model-model mereka. Saya paham kita tidak mau bergerak tanpa fakta, tanpa data awal. Demikian saya sampaikan pesan saya untuk para satker. Jika ada hal seperti ini terjadi, jangan seperti kura-kura. Hadapi, ngomong yang sebenarnya apa yang terjadi, supaya jangan ada fitnah di tengah-tengah masyarakat. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.